umatku, di mana tiada Islam pada mereka kecuali tinggal nama, tiada Al-Quran pada mereka kecuali tinggal tulisan. Wanita-wanita menjadi kiblatnya, cita-cita mereka hanya perut dan memuaskan hawa nafsu. Mereka lari dari ulama seperti kambing-kambing yang lari dari anjing dan serigala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut pada zaman ini kita merasakan benar-benar terjadi. Maka pada zaman ini kita menyaksikan banyak orang yang mengaku Islam, tapi hanya sekedar kedok belaka. Sikap dan perbuatan mereka selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula kita juga menyaksikan betapa banyak manusia yang bisa membaca Al-Quran, tetapi sikap dan perbuatan mereka memperlakukan Al-Quran sebagai lagu murahan. Apa yang mereka kerjakan sehari-hari bukannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, justru menentang bahkan sengaja mengabaikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Manusia-manusia seperti ini kalau ada dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, mereka pasti merusak dan memberi kerusakan pada kehidupan publik pada umumnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita yang berpuasa di tahun ini hendaklah benar-benar merasakan arti dan tujuan berpuasa, membentuk pribadi kita sebagai manusia muttaqin. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi mukmin yang muttaqin adalah satu predikat yang teramat mulia, dan untuk menjaga kemuliaan ini kita hanya kembali pada Quran dan Sunnah sajalah yang dapat mempertahankan kemuliaan itu. Tanpa itu kita akan menjadi manusia seperti si buta dari gua hantu, akan menginjak dan menabrak siapa saja dan apa saja di depannya. Maka tidak ada yang bisa menjamin kemuliaan kita dalam praktek berhablum minallah dan berhablum minan nas. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita yang beridul fitri hari ini berada di tengah-tengah kepungan masalah-masalah bangsa yang kini terus melilit kita, mulai dari darurat narkoba, darurat pornografi, darurat kekerasan hingga sampai pada darurat korupsi di bidang ekonomi dan politik. Persoalan utamanya adalah rendahnya moralitas anak bangsa yang mengabaikan kebenaran Islam. Agama yang begitu mulia ajarannya telah ditutup oleh perbudakan hawa nafsunya. Kesenangan global, yaitu menuruti kesenangan di atas perbudakan hawa nafsunya sendiri, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Jasiyah ayat 23 Allah bertanya, "Afara'aita man ittakhadha hahu ilahawa?" Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah memberikan sesat keberadaan mereka dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran mereka dan hati mereka, meletakkan tutupan tangan di atas penglihatan mereka. Maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan mereka sesat? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelajaran kepada mereka. Ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan serius terhadap kita, mempertanyakan kualitas dan moralitas kita. Apakah masih bertahan sebagai manusia mukmin yang muttaqin, ataukah sudah berubah menjadi manusia yang durhaka? Yang jelas baik secara de jure dan de facto, Indonesia yang pernah terkenal sebagai negeri sepotong surga di garis khatulistiwa, perlahan tapi pasti telah berubah menjadi negeri sekeping neraka di garis khatulistiwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini terjadi karena ulah manusia mulai sengaja mengkhianati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpesta pora pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, telah berubah makna dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia serakah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Dengan uang mereka bisa membeli segala, dengan uang mereka bisa membohongi orang, dengan uang mereka bisa menaklukkan semua orang. Itulah celaka manusia yang telah menghambakan dirinya dengan uang dan kekuasaan.
dengan uang